Selamat datang di ASMR gue by Ricky. Ya, mau cerita, baru aja pulang nyampe rumah. Tapi di antara capeknya gue pulang kerja hari ini, gue ngerasa ada sesuatu yang nggak bisa gue lupain. Biarpun itu udah berlalu kurang lebih 1 jam yang lalu. Ketika gue melangkah pulang kerja menuju stasiun kereta, gua jalan sambil lihat kanan kiri, sambil nyari jajanan cemilan karena perut gua lapar banget. Takut di rumah belum ada masakan, jadi gue cari cemilan. Sehabis gue beli gorengan sama aqua yang gue bakal simpen di tas, yang bakal gue makan nanti ketika udah sampai ataupun sebelum naik kereta. Gue melihat seseorang yang gak gue sangka gue bakal ketemu di tempat yang nggak tahu bisa disebut menyenangkan atau enggak, bisa disebut jodoh berulang atau enggak. Iya, dia adalah mantan gue, mantan yang dulu pernah kita menjalin cerita asmara waktu kita kuliah bareng. Mata gue tertuju terus ngeliatin dia tampak dari jauh. Dalam hati gue masih kosong, masih berharap dan malu buat nyapa dia sebenarnya. Tapi di hati gue yang lain juga berasa kayak pengen nyapa dia dari kejauhan, pengen dapat perhatian dia supaya dia tahu juga keberadaan gue di tempat yang sama ini. Tapi deng mata dia pun entah kenapa ngeliat ke arah gue. Langkah kaki gue tuh langsung nyamperin, langsung gue sapa, hai. Dia juga bales ke gue, hai juga. Sempat kikuk guanya beberapa waktu, tapi langsung hilang. Langsung gue bales, apa kabar? Dia juga jawab, baik. Lu sendiri gimana? Gue bilang, iya gue juga baik. Dia nanyain kabar gue, dan dia surprise nanya kabar nyokap gue juga. Iya gue jawab, nyokap gue baik-baik aja, sehat walafiat. Gue tanya balik tentang nyokapnya, tentang hidupnya, dan gue basa-basi, mau kemana? Naik kereta. Mau balik. Balik kemana? Balik ke arah Serpong, Tangerang. Rasanya kepala gue mau pecah ketika dengar kata itu. Iya, menuju Serpong, Tangerang, salah satu stasiun garap stasiun Serpong itu stasiun Rawabuntu, yang mana stasiun itu adalah salah satu stasiun tujuan gue pulang ke rumah juga. Langsung gue tanya ke dia, sekarang lu tinggal di base di daerah Serpong, daerah Tangerang Selatan? Dia juga jawab, iya, gue baru pindah ke sini sama orang rumah. Entah apa yang terpikirkan di dalam pikiran gue saat itu, langsung gue jawab, gue juga tinggal di situ loh. Di mananya? Dia menyebutkan salah satu klaster, daerah klaster lama. Dan dari rumah gue itu nggak terlalu jauh, bahkan bisa, kalau gue nekat jalan kaki bisa lah sekitar 10-15 menit jalan santai. Apalagi naik motor mungkin cuma 5 menitan, selemparan kolor nyampe. Gue ngobrol sejak kapan, kerja di mana, terjadi antusias tanya jawab kayak HRD sama calon pewawancara yang mau nyari kerja. Begitupun dia nanya kabar, kayak seolah-olah kita ngobrol hilang waktu. Nggak seberapa lama datanglah kereta yang bakal mengantarkan kita berdua ke tujuan yang sama, di akhir stasiun yang sama pula. Di dalam kereta kita akhirnya naik bareng, karena kereta sore itu menuju malam.
disertai juga gerimis-gerimis, dan di jam pulang kerja juga. Jadi agak-agak padat. Entah kenapa naluri gue sebagai cowok ingin melindungi dia dari tangan-tangan atau badan-badan orang lain yang sesama naik kereta juga menuju stasiun-stasiun tujuan masing-masing. Dia menatap mata gue, membuat gue juga menatap matanya. Tapi kita seolah-olah lupa kalau kita ini udah nggak punya status. Bener, iya udah nggak punya status. Dia nanya gue, lu, gue tahu tuh di dalam pikiran gue dia pasti nanya status gue udah punya cewek apa belum. Masa gue bilang belum, malu. Kalau gue bilang udah, kayak gue masih ngarepin dia, karena dia salah satu cewek yang membuat hati gue luluh lantak ketika ditinggalkan dia untuk meneruskan kuliah S2-nya di luar negeri lewat beasiswanya LPDP. Ya, akhirnya bener dia nanya, lu udah punya pacar sekarang? Kira-kira gue bakal jawab apa? Ya tentu saja gue bilang jawab enggak, gue belum punya pacar sejak lu putusin gue. Jawaban fuck apa itu? Iya, naluri gue sebagai cowok dan mantannya cuma pengen menegaskan kalau gue tuh masih nunggu lu lagi. Selama lu pernah ninggalin gue, ya untungnya kita putusnya baik-baik. Nggak kerasa stasiun udah sampai, dia turun dan gue turun. Gak lupa sebagai naluri mantan terindah, gue menanyakan nomor WhatsApp terbaru dia dan detail alamat dia. Biarpun dia juga nggak nanya sih WhatsApp gue, tapi gue menuliskan nomornya di handphone gue dan gue pastikan itu nomornya benar. Dan nggak lupa juga gue catat nama alamat dia. Siapa tahu gue bisa menjalin hubungan lagi. Dan gue berharap banget dia belum punya pacar. Kadang kerasa menyedihkan ya, tapi di balik kesedihan itu masih ada harapan. Karena dia mantan terindah gue, dan gue putus sama dia baik-baik, bukan karena selingkuh, tapi karena kita menjalan dan mengambil keputusan untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin pertemuan ini salah satu awal kita bisa kembali bersama untuk masa depan yang lebih baik. Cium.